Kalau informasi berikutnya untuk Anda pemirsa, di mana ada pelaku pembunuhan seorang wanita pengusaha jual beli mobil yang kemudian dibekuk oleh polisi. Jadi pelaku ditangkap di salah satu rumah kos di daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelarian Diki warga Palembang, Sumatera Selatan berakhir usai polisi menangkap di sebuah kamar kos. Dede ini merupakan pembunuh seorang wanita pengusaha jual beli mobil warga Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Dari keterangan yang didapat oleh polisi, Dede mengaku sudah berniat untuk menguasai mobil milik korban dengan berpura-pura menjadi pembeli dari media sosial. Sebelumnya, warga Palmerah Kota Jambi geger dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam kamar tidur rumahnya. Korban ditemukan tewas bersimbah darah. Dan kita mengajak Anda pemirsa untuk lebih mendalami kasus ini bersama dengan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Sultan Binaga Siregar. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Kapolres. Kapolres. Selamat pagi. Pak Kapolres, tadi sempat dikatakan bahwa memang ini terduga pelaku sudah berniat untuk menguasai mobil milik korban dan membunuh korban. Sebenarnya rencananya sudah dilakukan berapa lama? Jadi, selamat pagi. Jadi begini Mas, begitu dia mau membeli ini sebetulnya kami sudah menangkap yang bersangkutan dan sebelumnya dia sudah ada upaya untuk membeli di tempat yang lain, ya di Jambi juga. Dan pelaku ini juga seorang residivis juga yang baru lepas dari lapas pada tahun 2023. Yang bersangkutan juga menggunakan setiap perpindahan, pergeseran, dia menggunakan HP orang lain untuk memesan ojol atau ojek online, ya sehingga berapa kali dia menggunakan ojek online, disitulah kita menyatakan bahwa dia memang sudah ada niat ataupun rencana. Niat. Oke, dan pada saat eksekusi apakah betul-betul ini dilakukan oleh seorang diri, Pak Kapolres? Sampai saat ini Mbak, kita masih melakukan pengembangan, ya memang betul yang bersangkutan masih sendiri. Oke, tadi sempat dikatakan juga bahwa pelaku ini merupakan residivis. Apakah memang ini kasus serupa dan modus yang dilakukan apakah sama dengan kasus sebelumnya? Berbeda Mas, ya kasus sebelumnya penipuan. Kalau ini dia melakukan pencurian dengan kekerasan, 365 ayat 3 Mbak. Lantas kenapa dia memilih korban yang ini? Tadi Anda katakan memang sudah melakukan aksi sebelumnya untuk membeli mobil juga begitu ya pada tempat lain. Tapi apa yang membuat kasus itu tidak berhasil dilakukan atau eksekusinya tidak terjadi di kasus di tempat sebelumnya, kejadian sebelumnya begitu? Ya, jadi melalui serangkaian scientific crime investigation ya, yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan juga dibantu oleh Resmob Polda Jambi, ya pada saat pelaku ini juga sudah berangkat ke perumahan di Jambi Benfica, dia sudah memesan juga menghubungi melalui Facebook juga dan juga melalui WA, ya, yang bersangkutan sudah datang ke rumah di perumahan di Benfica di Jambi, ya dia datang ke sana, begitu situasinya di perumahan tersebut sangat ramai, banyak orang, dia menyatakan, saya mencari mobil yang lebih bagus yang ada sunroofnya, ya, yang ada sunroofnya. Jadi ketika melihat situasinya di sana tidak mendukung, yang bersangkutan menyatakan tidak jadi membeli. Dan dari sana dia menyampaikan tolong pesankan ojek saya mau ke perumahan yang di Lorong Hasim ataupun di Tanjung Lumut. Demikian Mas.
Oke, dan kemudian akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Tapi kalau ingin melihat latar belakang dari pelaku, Pak Kapolres, sebenarnya latar belakang dari profesi apa ini? Ya profesinya serabutan Mas, Mbak. Jadi dia belum ada pekerjaan yang menetap, Mbak. Oh, sehingga memang kemudian hasil dari kejahatan ini rencananya akan digunakan untuk biaya hidup begitu? Jadi memang sebagian memang dia mengakui bahwa untuk menghidupi juga perempuannya ataupun pacarnya yang ada di Lampung yang ditangkap juga di Palembang, Mbak. Hmm. Baik, Pak Kapolres, ini kalau dari keterangan yang kami dapatkan, korban ditemukan di rumah korban begitu ya. Apakah memang dalam perjanjian mereka berjanji bertemu di rumah korban, dan kondisi rumah saat itu apakah memang korban sendirian di sana? Ya, jadi sebelumnya pada tanggal 1 Oktober jam 17.45 ya, setelah dari tempatnya komplek Benfica yang ada di Telanai Pura, yang bersangkutan sudah kontak ya melalui dengan WA, ya melalui WA untuk melihat mobil Pajero tersebut, sehingga yang bersangkutan datang ke sana ya sudah memang melalui perencanaan yang tadi saya sebutkan. Memesan ojol pun dia tidak mau menggunakan HP-nya dia sendiri, tapi menggunakan HP orang lain. Setiap tempat dia menggunakan HP orang lain. Pada saat itu Mas, dia sudah datang dulu pada malam harinya, sore harinya juga dia sudah melihat juga, ya, dan menyatakan pembayaran akan dilakukan besok paginya, ya, besok paginya. Jadi pada saat itu ibu itu memang dalam keadaan sendiri, tidak ada siapa-siapa, ya, dan suami adalah pekerja di kabupaten yang lain, di suatu perusahaan swasta. Ya, artinya memang sudah kemudian direncanakan dan kemudian dilakukan di kediaman korban begitu ya Pak. Kemudian apa pasal yang akan disangkakan kepada tersangka Pak? Eh, Pasal yang diterapkan pada tersangka 365 ayat 3 ya Mbak ya. Dengan ancaman hukuman Pak? Itu ancaman hukumannya 15 tahun Mbak. 15 tahun. Ya. Baik, terima kasih banyak Kapolresta Jambi, Kombes Pol Sutan Binanga Siregar atas waktu yang bersama kami. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mas dan Baik Mbak. pemirsa, kami Pagi.